Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 7 kelas 3 SD. Subtema 2, pembelajaran kelima. Mulai halaman 98 sampai halaman 105. Support channel ini terus ya. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Bacalah teks berikut dengan teliti. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Kamu sudah membaca teks tentang dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Pada kolom siapa diisi nama pekerjaan seseorang. Pada kolom mengerjakan diisi dengan pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Lalu kolom di mana diisi dengan di mana pekerjaan itu dilakukan. Dan pada kolom menghasilkan diisi dengan apa yang dihasilkan oleh orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Sehingga petani kapas menanam kapas di kebun menghasilkan kapas. Lalu, pemintal memintal kapas di pabrik pemintalan menghasilkan benang. Dan penenun menenun benang di pabrik kain menghasilkan kain. Lalu, penjahit menjahit kain di tukang jahit menghasilkan baju. Dan akhirnya, penjual baju menjual baju ke pasar dan menghasilkan peredaran baju ke setiap orang, sehingga setiap orang dapat memakai baju sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sekarang, kamu pun mengetahui bahwa banyak sekali yang terlibat dalam pembuatan pakaian, berikut dengan prosesnya yang cukup panjang. Bayangkan, jika tidak ada orang-orang tersebut seperti zaman dahulu. Tentu saja kita akan kesulitan untuk mencari pelindung tubuh atau pakaian yang layak untuk dipakai. Kita harus menghargai jasa setiap pekerjaan termasuk orang-orang yang berjasa dalam membuat pakaian. Petani kapas berhasil mengumpulkan kapas, lalu pemintal kapas memintalnya menjadi benang. Penenun menenun benang menjadi kain sehingga kain dapat dijahit oleh penjahit menjadi baju. Baju dibawa ke pasar untuk dijual sehingga dapat dipakai oleh setiap orang. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut. Pertama-tama, gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Guntinglah gambarmu dengan rapi.
Lalu, jiplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Tentukan titik pusatnya. Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Coba putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Perhatikan gambar bangun persegi berikut. Bangun persegi memiliki 4 titik sudut. Ada titik sudut A, B, C, dan D. Ketika persegi diputar searah jarum jam, maka titik sudutnya posisinya juga ikut bergerak atau berubah. Selama titik sudutnya belum kembali ke posisi awal, disitulah kita menghitung atau menentukan simetri putarnya. Jadi yang kita hitung di sini adalah berapa kali putaran persegi dapat menempati bingkainya apabila diputar 1 kali putaran penuh. Jadi saat kita melakukan percobaan, sudah kita putar searah jarum jam dan sudah ketemu ke posisi awal titik sudutnya, maka sampai situlah kita menghitungnya. Jadi itulah batasan kita menghitung jumlah simetri putar pada bangun datar. Sehingga simetri putar pada bangun persegi adalah sebanyak 4 buah. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar, putaran kurang dari 1 putaran, dan memiliki titik pusat. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bangun datar persegi memiliki simetri putar sebanyak 4 buah. Adapun bangun datar segitiga sama sisi memiliki simetri putar sebanyak 3 buah. Sekarang, coba kamu tentukan banyaknya simetri putar pada bangun datar persegi panjang, belah ketupat, dan segitiga sama kaki. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.